Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Innallaha ma'as sabirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul qail wallahi ma'al abdi ma dhanna bih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan syarifu biha makilah kama sarrafa karoma Ibrahim khalilah wa sallama tasliman katsir amma ba'd. Hadirin para jamaah salat subuh Masjid Agung Jami' dan para pendengar radio Radam di mana saja berada. Pertama, kita selalu bersyukur. Naskuruka ya Allah alladzi ahyana ba'da ma atana wa ilaihin nusyur. Segala apa yang terjadi pada diri kita, kita syukuri. Ini nanti kita bahas pelan-pelan. Yang kedua, saya mohon maaf, mungkin beberapa Jumat saya tidak bisa disiplin masuk karena memang ya tenaga dan waktunya tidak ngejar. Hari ini persis tanggal 10 Muharram. Umat Islam melaksanakan ibadah sunnah puasa dari tanggal 9, 10. Yang 9 lupa, mungkin hari ini ingat setelah mendengarkan ceramah. Nah, tapi tadi malam belum sahur, belum niat. Selama setelah masuknya subuh belum melakukan sesuatu yang menjadikan batalnya puasa. Sudah niat saja sekarang, tidak apa-apa karena ini puasa sunnah. Bagaimana tidak sahur? Sahur itu sunnah. Sahur monggo, boten sahur monggo. Cuma sahur lebih bagus memang disunnah muakkadkan oleh Rasulullah untuk kita lakukan sahur. Sebegitu ajaran Islam sayangnya dalam kehidupan. Juga nemenlu ini. Karena jarak waktu yang diatur masa lapar ini ada batas. Lebih dari itu efeknya tidak baik. Nah, kalau kemarin tidak puasa Pak Mujahid, terus sekarang puasa. Yang besok Sabtu puasa. Loh, kenapa kok begitu? Sebab Nabi dawuh dalam hadis sumu yaumat tasi wal asyir wa khaliful yahud, puasalah kamu di tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Asyura, bulan Muharram. Nah, sekarang kalau tanggal 9 lupa, 10-nya apa perlu ditambah 1? Perlu. Kenapa? Nabi mengatakan wa khaliful yahud, jangan kamu samakan dengan puasanya orang Yahudi. Ternyata orang kafir pun juga puasa. Ada apa kok begitu? Begini. Kemarin sudah saya terangkan bahwa alam ini sudah settingan Allah. Apapun yang terjadi semua gerak dalam ruang lingkup takdir Allah. Nah, untuk siapa alam ini? Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an, Allah ciptakan Anda untuk Anda sekalian, lakum untuk Anda sekalian. Apa itu? Jagat seisinya. Yang dimaksud Anda siapa? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, manusia. Aku ciptakan Anda sekian dari laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, aku ciptakan dari kalian berdua ini berkembang menjadi sekian banyak suku bangsa, beraneka ragam budaya. Apa tugasnya? Li ta'arufu, to take introduction, untuk membentuk kehidupan human society yang bagus. Ya. Apa boleh kita bergaul dengan mereka? Boleh, selama pergaulan tidak merusak syariat agama. Bolehkah kita cari ilmu ke mereka? Boleh,
selama ilmu tidak merusak syariat agama. Nabi perintahkan utlubul ilma walau bisin. Di saat Rasulullah carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, Cina belum ada Islamnya. Ya, apa boleh selama tidak merusak syariat agama. Ya. Nah sekarang kalau kita ke sana boleh, nah masalah. Cuma ya ada sedikit kesulitan bagi saudara-saudara kami yang ingin yang hobinya tur ke negeri mana saja. Kalau muslim carilah tur memang orang-orang muslim. Permasalahannya makanan, Pak. Makanan itu susah. Kalau kita ke Beijing, ke Guangzhou, ke Korea, ke Taiwan, itu cari makan yang muslim itu susah. Tetapi kalau sudah travel muslim, sudah mengantisipasi sedemikian rupa untuk kita jangan sampai makan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak rekan-rekan itu saya lihat, saya waktu masuk di rumah makan terapung di laut, ada beberapa rekan-rekan muslim, bahkan dari Malang juga, makan. Saya bilang, loh, Anda kok seenak ini makan? Lihat menunya. Lihat menu. Wah, ini kandungan babi semua. Ya. Oh, tapi yang saya makan kan ayam. Ya, tapi alatnya, kitchennya kan cuma satu. Matbahnya itu satu, dapurnya itu sudah satu. And then Chinese food, Japanese food, Chinese food, all in one kitchen. Semuanya itu satu dapur. Jadi najis mula semua ini. Ya, ini tidak dipikir oleh mereka itu. Karena mengikuti tur umum, ya, yang menyelenggarakan bukan orang Islam. Jadi wajar kalau makan macam begitu. Jadi hati-hati, super hati-hati. Ya. Kalau ingin tur, carilah tur yang memang penyelenggaranya orang Muslim. Jadi tidak bisa ditata itu. Itu saja kadang-kadang juga kebobolan loh. Ya. Kalau dibilang ini kita minta ayam, iya Anda minta ayam, tapi rumah makannya ini rumah makan campur, ya otomatis dapurnya juga jadi satu. Kalau jadi satu ya mualadoh semuanya, jadi rusaknya. Jadi kembali lagi boleh. Dalam arti apa boleh? Di dalam kita membentuk kehidupan bermasyarakat dengan mereka, oke, monggo silakan. Selama tidak merusak syariat agama. Nah, karena ini disetting oleh Allah yang sudah lengkap dan otomatis. Seluruh kejadian yang terjadi diamati oleh umat manusia sejagat. Karena diamati oleh umat sejagat, ada beberapa keajaiban, keistimewaan yang mereka itu akui bahwa itu kekuasaan bukan kekuasaan Allah, karena memang tidak percaya dengan Allah. Ya, katakanlah itu kekuatan dewa dan seterusnya lah begitu. Ya wajar kalau mereka juga menghormati hari itu, dianggap itu hari keramat menurut mereka. Maka karena itu orang Yahudi puasa, ditanya oleh Nabi, kenapa Anda puasa? Karena hari ini diselamatkannya Musa dari kejaran Fir'aun, pembelah lautan merah. Loh, dia mengenang juga dengan peristiwa itu. Nah, terkait dengan kita, orang Indonesia khususnya orang Jawa, Asyura disebut Suro. Wong Jawa niku bulan Muharram disebut bulan Suro. Suro itu sebenarnya dari kalimat Asuro. Wong Jawa senengane pucuke. Jenenge Abdul Latif, celuk Tep, dipek pucuke tok. Ahmad Mujahid, dipek pucuke tok. Dan dia, kalau nama saya itu macam-macam. Nama saya itu ya Ahmad, ya Ahmed, ya Mujahid. Ya. Jadi beda daerah beda nyebut. Nah, Asyura ini ada banyak peristiwa yang terjadi. Nah, orang Jawa menyebut Suro
kalimat aslinya Asyura. Asyura itu ke-10. Asyir niku ke-10. Bahasa Arab Asyir niku ke-10. Ke-10 dari bulan Muharram. Ya tepat hari ini. Hari ini ke-10 bulan Muharram. Ada apa? Orang Jawa melihat dari sisi negatif. Kemarin kan kita bahas, hidup itu kalau ingin sukses, energi positif kita larikan ke positif. Jangan energi negatif dihidupi, celaka. Ya. Nah, ini sudah diakui umat tokoh-tokoh dunia ini. Jadi, kalau dalam Islam husnudzon. Jadi di dalam alam ini ada energi positif, ada energi negatif. Energi positif penataan hidup bahagia, energi negatif penataan hidup celaka. Ini unsur dari jalur iblis, yang positif unsur dari Allah. Tinggal bapak dan ibu sekalian menggunakan yang mana. Monggo. Mau yang baik, mau yang jelek. Mau yang baik tidak segampang itu ngomong. Sebab kita menuju ke baik, yang jelek berontak. Dibujuk-bujuk penjenengan. Nah, kalau alam disetting seperti itu, maka kehidupan kita secara pribadi pun juga disetting seperti itu, biar connect. Maka manusia diberikan energi positif, energi negatif. Apa energi positif? Nafsul mutmainnah. Niki sing diceluk mek Gusti Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Hai orang-orang yang memiliki energi positif, irji'i ila rabbi, baliokan kon nang kene unsur-unsur sing positif. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ki celuk mek Gusti Allah tujuane nyelametno menungso ben aja cilaka. Menungsone sing gak ngerti. Juga punya energi negatif. Energi apa? Nafsun. Jiwa. Nafsu. Ono nafsu api, ono nafsu elek. Semuanya ini kemajuan digerakkan oleh nafsu. Masjid ini menjadi indah digerakkan oleh nafsu. Wah, iki wis gak muat iki masjid, kudu dilebarkan ini. Terus ya apa? Ada keuangan diatur. Orang bergerak maju karena didorong oleh energi positif. Tapi juga memiliki energi negatif. Nafsu su. Jadi nafsu manusia itu kalau dibagi secara global itu cuma 2. Nafsu bagus, nafsu jelek. Tinggal bapak ibu sekalian gunakan yang mana. Kalau menggunakan energi positif terus, negatif dimatikan, bapak sukses. Sukses. Dan ini digunakan oleh siapapun, gak peduli iku wong kafir, dia akan positif. Tokoh-tokoh dunia hampir seluruhnya itu memiliki prinsip seperti itu, Pak. Saya sukses, saya harus berhasil, saya mampu, saya bisa kok. Dengan optimisme yang seperti itu mendorong jiwanya terus semangat jalan. Oh, berhasil. Kok gagal? Kok gagal? Enggak. Ini enggak bener, ini enggak bener. Harus betul ini. Kenapa kok sampai begini? Nah, karena energinya dilarikan ke positif terus. Jadi semangat terus. Kalau yang negatif buyar, Pak. Nah, di dalam peristiwa 10 Muharram, ada banyak peristiwa di alam jagat ini. Nabi Adam terusir dari surga, celaka. Nabi Nuh mayat tenggelamkan oleh Allah, celaka. Nabi Musa dapat tantangan Fir'aun, celaka. Nabi Ibrahim bakar Raja Namrud, celaka. Nabi Yunus ditelan ikan hut, celaka. Loh, celaka-celaka saja. Tapi pandangan kita diperintah oleh Allah dalam ajaran Islam untuk husnudzon billah, yang dipanggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Hai manusia memiliki energi positif, lakukan dan jalankan, gunakan energi positifmu ke positif. Maka memandang peristiwa ini jangan memandang peristiwa negatif, maka harus dipandang dengan peristiwa positif.
Nah, sebaliknya ada orang berpikiran beda. Untuk hati-hati, kita berpikiran positif, negatif. Cepeno celoko. Kata orang-orang yang meyakini bahwa bulan Suro bulan naas, bulan celaka. Buka dagangan baru jangan, akad nikah jangan, melamar jangan, buka toko jangan, duduk pandemi jangan, lulu jangan semua. Kenapa? Karena energi negatifnya diarahkan ke negatif. Lah iki celaka, lah iki celaka. Bangsa sing celaka tok sing didelok. Tidak dilihat positifnya. Ada positif, ada. Apa? Adam diterima tobatnya 10 Muharram. Nabi Nuh diselamatkan Allah 10 Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari ikan Hud 10 Muharram. Nah ini kan positif. Kenapa kita lihat yang negatif? Kok tidak lihat yang positif? Nah ini nggak benar. Sedangkan bulan Muharram ini bulan tahun baru Hijriah. Kenapa ini dipakai awal dari tahun Muslim? Karena ini saat awal berkembangnya agama Islam. Positif toh. Kenapa dipandang dengan negatif? Saya pernah menikahkan anak saya yang pertama. Itu 1 Muharram. Semua berontak. Keluarga, tetangga, kerabat, konco-koncomu balik, kiai. Loh yai, kok di 1 Suro sih? Saya yakin, enggak kenapa 1 Suro. 1 Muharram. Sukses dicerai Rasulullah. Ini pun juga pikir bisa ditanggapi dengan negatif-negatif. Kenapa negatif? Muhammad diusir ke orang kafir. Dimusuhi sehingga minggat teko Mekah. Bahasa kasaran ini ngoten, lah jeroko. Tapi tidak dilihat dari sisi positifnya. Maka karena pandangannya negatif jadi negatif. Pandang dengan positif, jangan negatif, gitu loh. Sesuatu yang terjadi pada diri kita itu pandang dengan positif, jangan negatif. Makanya Allah katakan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum, setelah diproklamirkan dan dikasih tahukan oleh Allah pada manusia, manakala kamu bersyukur. Apa sih syukur itu? Syukur itu menggunakan energi positif, lari ke positif, itu namanya syukur. Nanti akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau energi negatifmu kamu hidupi sambungan ke negatif, wah jangan-jangan celaka, wah contohnya wah lagi, wah nah ini kubur, inna adzabil syadid. Ini sebenarnya dalam Qur'an ajaran Islam, ruang lingkup ajaran Islam. Mereka yang tidak percaya dengan Allah, orang ateis kata itu sudah hukum alam, hukum timbal balik, tarik menarik. Hukum karma, hukum timbal balik. Kata mereka yang tidak mengerti ajaran agama. Ini agama. Jadi Islam itu punya adil untuk seluruh kehidupan manusia. Yang sukses itu masuk pada jaringan aturan-aturan Islam. Cuman mereka tidak menyembah. Itulah murkanya Allah. Dituruti, dikasih. Karena settingan yang sudah otomatis digunakan mereka. Ya berhasil. Cuma Gusti Allah kari ngenteni, wis tak kei kenikmatan gelem syukur ndak. Kok tetep gak kenal nang aku mati. Cukup lebokno neraka, blung, selesai. Jadi jangan sampai ada pikiran, lah iku wong gak sembahyang, gak wiridan, kok sukses. Karena menggunakan settingan ini, Pak. Cuman saja yang melakukan ibadah dan pendekatan dengan Allah punya fasilitas. Apa fasilitas? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bisa membentuk sikap energi positif terus dilarikan ke positif, dia akan naik derajat menjadi kelas orang yang takwa. Lah yang takwa ini dispesialisasikan oleh Allah. Apa spesialisasinya? Kalau orang lain punya kesulitan, usaha sendiri. Tapi kalau Islam punya kesulitan, Allah yang ngatasi. Kalau dia duduk di kelas orang yang takwa, maka Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang takwa derajat duduk tinggi, seluruh problematika hidupnya yang ngatasi Gusti Allah, gak bingung-bingung. Contoh di sapa? Nabi Musa kebentur lautan merah, gak bingung, sing buka jalan Gusti Allah. Nabi Ibrahim cemplung no geni, sing merentano geni adem sapa? Gusti Allah.
Nabi Yunus timba iwakut sing ngetokno sapa? Gusti Allah. Ini fasilitas. Orang kafir tidak punya fasilitas seperti itu. Jadi kembali lagi, kita menanggapi bulan Asyura, bulan Suro, jangan ditanggapi dengan negatif. Saya tanggapi dengan positif, biar orang banyak protes. Loh, kok diangkat nikahkan satu Suro? Bahaya ini. Enggak apa yang bahaya. Loh, enggak boleh. Yang melarang siapa? Oh, Nabi sukses justru bulan Suro. Saya positif terus. Tetap jalan nikah, tetap syukuran, tetap persepsi. Apa yang terjadi? Sukses sekarang. Kedudukannya, ekonominya, rumah tangganya lambung. Karena apa? Karena saya sugesti dengan positif. Positif. Iya. Saya waktu pasang ring tahun 2001 dipunis oleh dokter usia 2008 meninggal. Saya jawab, enggak, saya panjang umur, positif. Ya saya bisa urip, Pak. Tidak awarahum. Ya, positif. Energi positif. Jadi jangan sekali-kali menanggapi kehidupan apapun yang terjadi. Kalaupun terjadi betul itu negatif. Jangan diikuti perasaan negatif. Enggak, nanti positif. Sekarang, enggak, nanti positif. Berubah, Pak. Jadi positif betul. Maka saya mengantisipasi adanya perasaan di dalam bulan Muharram ini, bulan naas, bulan celaka. Jangan. Ya. Sampai kepada orang-orang yang waduh, sudah macam-macam lah. Ya. Jadi prinsipnya kita melarikan perasaan itu ke energi positif. Nah, di antara salah satu cara melaksanakan positif ini harus dengan penuh kesadaran dan kesabaran. Sadar dan sabar. Sabar. Saya ada yang nelpon, Pak Mujahid, kita ini diuji oleh Allah hal yang berat dan susah. Terus kita disuruh sabar. Sampai seberapa jauh sih? Sabar itu memberikan keuntungan kita di saat kita susah. Paham tak? Orang susah. Katakanlah kepaten keluarga. Susah. Disuruh sabar. Tujuannya sabar itu apa? Dan bagaimana Allah memberikan fasilitas kalimat sabar? Sabar itu menenangkan batin kembali kepada standar. Itu sabar. Kenapa? Allah itu akan memberikan petunjuk dan solusi jalan keluar di saat Anda mengalami kesulitan, manakala Anda bisa menstandarisasikan batin. Tuh. Contoh nih, contoh. Satu saat saya lagi ada di Ponorogo. Ya, saya ditelepon oleh salah satu karyawan saya sendiri. Saya usaha penggilingan padi. Di pabrik ini ada mesin CM 6 silinder. Kata si salah satu karyawan, niki pun wancini servis. Done suaya servis ya wis ngene ae. Aku meni tak mulai. Ya. Nang porong. Diesel iku patenono bengi. Protol. Diprotoli wis. Peteli wis licik. Bersihkan dengan solar, siapkan. Nanti kalau saya siap, saya datang. Saya datang jam 10 pagi, duduk, on drill, spare part, segalanya siap, kunci-kunci lengkap, kunci sok, kunci biasa, kunci metal, kunci stang, ya, temlar, dan seterusnya, komplit, tata. Didampingi 2
karyawan saya. Cukun, ini. Iku risikono. Pasangan. Iki rapetan ukuran stang 36 semua rata. Nggak sing ngerapeti aku. Siap toh, tempelari toton. Kamrati pasangan. Awas. Nok-nokannya harus rata semuanya. Antar tanda dengan tanda, jangan sampai ada yang berselisih. Satu gigi saja tidak akan bisa hidup. Patah. Bagus. Awas, pasangi kabeh. Komplit. Starter. Nggak jalan. Starter nggak jalan. Sampai menghabiskan aki banyak. Loh, apa? Aki kemerungsung. Karena garapan sudah sekian ton berhenti 2 hari. Tidak digarap. Bingung. Si jenengi pakul-pakul. Tos pundi. Tenang. Karena hati ini kemerungsung. Pikiran acak. Kesadaran tidak ada. Tidak teratasi. Akhirnya jengkel. Sebenarnya selap di tempat karbus. Wis leren. Wis tuh. Wis 2 hari 2 malam tidak tidur. Gara-gara dikudoy. Begitu saya taruh, sembahyang tenang, makan tenang, kayak turu, tengah-tengah tidur, lilir, hiling. Oh, iya ya. Anaknya gak hidup karena topnya selender dengan topnya bos pom. Jangan-jangan tidak sama ini. Begitu saya kontrol top selendernya, 6, top bos pomnya 1. Lah, sampai kiamat gak akan bisa hidup kalau begini cara. Baut setelan saya kendori, putar dengan tangan, ceklek, lari ke top 1. Saya ke top 1, bos pom top 1. Pasang, hidupi. Satu, tak, jalan. Allah memberikan hidayah ilmu seperti ini setelah saya tenang. Apa itu artinya? Setelah saya sabar. Baru Tuhan memberikan solusi jalan keluar. Sabar. Lah bagaimana sabar? Wong wadangi koyok ngene. Kok sing ngaji terus? Lah titik gak muni-muni. Error mungkin. Gak muni. Maka karena itu kita lakukan puasa pada saat hari ini, kita tanamkan perasaan energi positif saja. Khusnudun billah, semuanya akan wujud. Dengan cara kita bersabar melakukan puasa, mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Yang kesulitan dimudahkan kemudahan oleh Allah. Yang tidak punya mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawwab. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Qayyum ya Mujib syahida ala kulli syai. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah hasanah. Nas'aluka al-ijabah ya Allah khususan ya Allah. Ya Allah hasaji wa dasar ya Allah. Ya Allah ya Allah wajib surata ya Allah. Ratlan dinina niyati ya Allah. Astaghfir Gusti. Jama'ina samirahu ya Allah birahmatik ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah